Halo bos semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke kawan semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah all-in-one PC punya Lenovo yang punya benefit layarnya jumbo, pakai 23,8 inch, akurasi 99% sRGB, plus harganya cuma di angka 6 jutaan aja. Inilah Lenovo Idea Center AIO 24i-RH9 yang harganya di angka 6,7 juta rupiah. Nah, all-in-one ini bro, kalau dipakai, tak jamin bro, di ruang kerja kalian ataupun di ruangan pribadi, entah itu di kamar, tampilannya semakin estetik karena dia punya body design simple, tapi dikasih layar jumbo seperti ini. Nah, jadi selain tampilannya bagus, dia itu terlepas harganya murah juga, dia itu punya satu keunikan bahwa seri ini bro, dia itu punya colokan HDMI in sama out, yang dimana ini bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan kita pakai lebih dari satu layar. Misalkan ini kasusnya, teman-teman ingin menggunakan dua layar, kita bisa nambahkan monitor eksternal, terus kita colokin ke HDMI out. Nah, itu fungsinya kita nyalakan, gambarnya akan sama seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya laptop, terus pengen menampilkan hasil dari tampilan monitor kalian kepada all-in-one, itu juga bisa bro. Jadi all-in-one ini berfungsi sebagai monitor. Nah, nyolokinnya di HDMI yang beda, yaitu HDMI in. Karena fungsinya kita mengirim sinyal dari laptop kepada layar monitor yang ada di sini. Kemudian uniknya, semisal ini all-in-one posisi mati, dia masih bisa kita manfaatkan sebagai monitor pas kita pengen dual monitor, yang satu dari laptop, yang satu pakai all-in-one. Nah itu menarik bro, nggak banyak untuk segmen all-in-one yang punya kelebihan seperti ini. Dan satu hal yang pasti, biasanya proyek-proyek pemerintahan ada juga yang butuh dengan fungsi yang unik seperti ini. HDMI-nya ada in sama out juga. Terus ini kalau kita letakkan di meja kerja bro ya, pengalaman saya juga. Semisal teman-teman itu kerjanya di ruangan meja yang panjang seperti ini persegi, entah 2 orang sampai 6 orang, kan umumnya kita itu berhadapan-hadapan kalau kerja. Lah, semisal kita punya perangkat itu PC desktop, yang dimana masih ada PC-nya, terus ada monitornya, itu akan otomatis membuat tampilan meja itu terasa semakin sempit. Lah, kalau kalian pakai ini bro, tampilannya akan semakin lega, plus juga punya desain estetik ditaruh di meja kerja ataupun di ruang pribadi. Kemudian semisal kita geser ke hardware layar yang ada di sini bro, dia dikasih hardware yang bagus sama si Lenovo. Panel IPS, ukuran jumbo 23,8 inch, sama akurasi yang perfect di angka 99% sRGB. Mungkin di sini kayak gak nanggung bro ya, di angka 99% sRGB. Nah, ternyata memang benar pas kita tes juga pakai data color, angkanya itu perfect 100% sRGB. Jadinya, semisal kita pakai monitor AIO ini untuk kebutuhan menikmati film ataupun ngedit gambar hingga video, nah, tampilannya akan mendekati hasil sungguhnya untuk bisa diolah ataupun dicetak. Terus selain itu si all-in-one ini juga memiliki kamera bening yang terletak di bagian atas, dan kamera ini juga masih punya tombol privasi shutter fisik yang posisinya terletak di bagian samping kanan sini. Kemudian benefitnya lagi, misal teman-teman beli Lenovo ini, dia itu punya colokan I/O port yang terpusat di bagian belakang semua. Pertama, port HDMI yang udah kita bahas tadi ada 2 buah, ada in sama out, ada RJ45, ada juga colokan standar, sama colokan Type-C yang posisinya terletak di bagian kiri, dan juga jack 3.5. Lalu semisal kita pakai AIO ini untuk kebutuhan browsing internet, lah wifi-nya stabil bro, karena sudah dikasih hardware Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2, dan opsi upgrade-nya ini mudah banget bro, karena kita tinggal buka cover di bagian belakang, beda sama model AIO biasa yang harus buka cover di bagian belakang layar. Ini kalian nggak perlu datang ke orang yang paham komputer, teman-teman bisa bongkar sendiri di rumah. Caranya mudah bro, tinggal kita buka cover plastiknya, terus kita bongkar bautnya, dan kita bongkar cover besi yang ada di bagian dalam. Nah, setelah terbuka semua, baru itu kita bisa melihat opsi upgrade-nya bahwa di dalam sana ada 2 buah colokan memori yang sudah salah satu terisi 8 GB DDR5. Maksimalnya bisa kita kasih 32 GB, jadi per slot 16 GB. Lalu penyimpanannya udah dikasih 512 GB pakai M2 jenis NVMe Gen 4 dengan speed 4002 Mbps. Terus untuk kelebihan softwarenya, ini AIO memang tidak ada OS-nya. Jadi kenapa dia murah? Salah satu faktornya adalah karena non OS ini. Terus untuk konsumsi dayanya, AIO ini menurut saya dia itu cukup irit banget bro. Dia hanya memanfaatkan adaptor sebesar 90 watt, dan colokannya ini bisa kita pakai untuk nyolokin chargernya ke laptop. Nah, ini multifungsi banget. Dan yang unik di sini bro ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah untuk dapur pacunya, memang si AIO Idea Center 24i-RH9 ini hanya memanfaatkan prosesor di bawahnya i3, tepatnya pakai Intel Core U300. Nah, U300 ini bro, dia itu unik, dia pakai 5 core per 6 thread sama kecepatan maksimal di angka 4,6 GB.
Nah, meskipun secara perbedaan misal kita compare sama i3 ataupun Intel N305, skornya itu memang tidak terpaut jauh, tapi tetap ini di bawahnya i3, makanya harganya juga murah, 600 juta. Tapi secara kemampuan dia jadi bisa hemat untuk konsumsi daya karena TDP prosesor ini hanya memakan minimumnya itu di angka 15 watt aja. Terus misal kita lihat dari segi kemampuan, meskipun dia bukan i3, pas teman-teman ingin cari hiburan seperti kayak bermain game tipis-tipis ataupun untuk kebutuhan render, nah ini masih mampu bro. Contohnya kita akan kasih data bahwa laptop ini pas di benchmark ini bisa digeber untuk kebutuhan yang cari hiburan kawan. Nah, jadi kesimpulannya gampangnya gini sih bro ya. I/O ini dia itu punya segmen tersendiri misalnya kita compare sama merek yang lain, entah sama si Asus, Acer, HP ataupun sama merek yang lain. Karena dia itu punya harga yang menurut saya tidak terlalu mahal 6-7, tapi menawarkan benefit layar ukuran gede 23,8 inch, akurasi bagus 100% sRGB, opsi upgrade juga mudah, plus kelebihan fitur punya 2 buah slot HDMI in dan juga out. Merek lain rata-rata basic aja di harga seperti ini. Jadi 6-7 juta ready untuk mengisi kebutuhan kantor kalian semua. Ya itu aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.